Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di spesial dialog yang kita masih berbincang industri jamu di tengah pandemi. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Irwan Hidayat, Direktur Marketing PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana kinerja PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido di kuartal pertama 2020 secara year on year, di mana laba bersih di kuartal pertama 2019 di 232 miliar, sementara di kuartal pertama 2020 ini tercatat di 208 ini. Kemudian penjualan di 713, perbandingan juga dengan Q1 dan Q2, sementara beban pokok penjualan ini mengalami penurunan dan ini tentu saja memberikan keuntungan tersendiri bagi Sido. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bagaimana pertumbuhan laba bersih dari Sido dalam beberapa tahun terakhir. Apakah trennya terus mengalami peningkatan dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Trennya terus mengalami peningkatan dan terlihat sekali mulai dari 2017 sampai dengan 2019, peningkatan yang terjadi juga cukup signifikan. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham Sido dalam beberapa bulan terakhir, tepatnya di sepanjang 2020 di 2 Januari berada di level 1280, Februari di 1200, di Maret di 1190, di April di 1105. Kembali mengalami koreksi yang cukup dalam di 1 April, kemudian di Mei naik signifikan di 1280, di 2 Juni kembali mengalami koreksi tipis di 1240, dan terakhir di 13 Juli pada perdagangan kemarin berada di level 1220, posisi penutupan perdagangan di sesi kedua. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irwan Hidayat, Direktur Marketing PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Pak Irwan. Ya, Pak Irwan, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya. Pak Irwan, tadi Anda sudah jelaskan untuk dari kebutuhan domestik merupakan segmen pasar dominan bagi Sido dan sekitar 10% ini dari sisi ekspor. Ketika tadi dari domestik, Anda mengatakan ini cukup terhambat dengan adanya pandemi corona, kemudian PSBB dari sisi distribusi dan penutupan beberapa pusat perbelanjaan, kemudian juga beberapa area-area penjualan dari produk Sido. Bagaimana dari sisi ekspor, Pak? Sebenarnya negara mana saja tujuan utama ekspor dari Sido sampai sejauh ini? Tujuannya ke Nigeria, negara Timur Tengah, kemudian Filipina, ya, dan beberapa negara lain yang ada di ASEAN ini. Kita juga ke Amerika dan ke Australia. Tapi sebenarnya memang ekspor kami ini memang tidak begitu tidak sebanyak yang dalam negeri. Masalahnya itu karena ini produk-produk ini kan produk herbal. Yeah. Nah, di negara-negara tempat di mana itu diekspor itu tidak ada aturan regulasi tentang herbal. Jadi regulasinya beda. Tapi kami sudah mempersiapkan, yaitu nanti kami punya produk-produk food supplement yang sebenarnya aturannya adalah aturan-aturan internasional gitu. Yeah. Jadi kalau aturannya sama, menurut saya bisa lebih diterima oleh masyarakat di sana. Baik, Pak Irwan, ketika sebelum pandemi, artinya dalam kondisi normal, bagaimana tren dari kegiatan ekspor produk Sido ke beberapa negara tujuan yang sudah Anda sebutkan tadi? Oh, kalau trennya sih membaik ya, artinya setiap tahun kami mengalami peningkatan gitu. Dan ya kalau sekarang ini masalahnya bukan cuma masalah permintaan, tapi juga pengiriman. Pengirimannya juga sulit gitu. Pendistribusiannya kita ekspornya ini kan juga sulit. Apakah kebijakan lockdown di beberapa negara, termasuk Filipina, di mana kebijakan dari pemerintahnya dinilai juga cukup ketat, ini kegiatan ekspor terhenti sama sekali dan tidak ada melakukan kegiatan, Pak? Ya ada melakukan, tapi memang terhambat, tidak seperti kalau
kalau tidak ada lockdown. Baik, ketika tadi dalam kondisi normal Anda katakan ini untuk posisi ekspor terus mengalami peningkatan. Nah, ketika dari pandemi corona, kebijakan lockdown di beberapa negara tujuan utama, seberapa besar penurunan yang terjadi dari posisi ekspor, Pak Irwan? Waduh, kalau posisi ekspornya saya mesti lihat catatan dulu nih. Tapi paling tidak gambaran garis besarnya, Pak. Nggak bisa menjelaskan, saya nanti aja. Terkait dengan kondisi ini, bagaimana strategi dari SIDO? Kalau untuk dalam negeri atau ekspor? Kedua-duanya, Pak Irwan. Ya kalau di dalam negeri, ya kami melakukan, pertama itu sebenarnya yang kami lakukan adalah bagaimana memproduksi supaya tidak terhenti karena karyawan kami yang kena. Ya alhamdulillah sampai saat ini belum ada, sampai saat ini ya. Ya. Terus kemudian kami juga memaksimalkan online store. Kami masuk di media-media sosial. Kemudian kami memasang iklan terutama di berita-berita gitu. Jadi mengkhususkan untuk, karena sekarang ini masyarakat tuh kepengen yang dilihat adalah berita. Itu dari domestik. Kalau dari posisi ekspor, kegiatannya, strateginya, Pak Irwan? Ya, kalau posisi ekspor kami tidak bisa berbuat banyak karena kami ini cuma mengirim, kemudian kegiatannya adalah kegiatan distribusi oleh distributor kami gitu. Jadi kami tidak bisa berbuat banyak di sana karena kami tidak punya kantor cabang kecuali di Filipina. Oke. Di Nigeria. Nah, kalau di tempat lain cuma distributor. Baik, Pak Irwan, menarik, kita akan jeda kembali Pak Irwan. Kita masih punya satu segmen lagi. Dari kegiatan produksi ada hambatan tidak Pak, terutama dari sisi bahan baku. Kemudian nanti juga kita akan bahas stimulus apa yang diharapkan oleh pelaku industri yang ada di sektor ini, terutama dengan program-program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Kita akan jeda terlebih dahulu dan bersama kami. Spesial Dialog akan segera kembali usai jeda berikut ini.